Shalom semuanya. Shalom. Tuhan kau Bapa dan Rajaku, penghibur, pelindung dan penyelamatku. Kau jagaku, peliharaku, ajarku untuk mengasihimu setia. Shalom. Selamat pagi. Shalom Bu Sekar. Bu Sekar selamat pagi, Bu Sekar. Pagi ya. Sehat pagi Bu Beringa. Pagi dan pagi ya. Bapakku, jadi anakmu. Abuna, shalom. Halo Abuna, selamat pagi. Selamat pagi Abuna. Selamat Salam pagi. juga Bapak Ibu terkasih. Shalom Abuna. Selamat pagi Abuna. Shalom Abuni. Abuni juga. Abuni juga. Shalom. Sehat selalu ya. Abuna nih. Tuhan puji kami. Ibu Leli, ada nggak? Yang pasti saya sudah jauh lebih baik dari kemarin. Lebih segar ya Abuna. Iya Ibu, semuanya Bapak-bapak semuanya ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Ya, bagaimanapun juga itulah ya manfaat dari komunitas yang benar sebagai saudara-saudari yang seiman. Kalau ada sesuatu yang kurang, yang lain menambahkan, ada yang butuh, yang lain juga mendukung dan menghibur ya. Saya merasakan Bapak Ibu mendoakan saya dan juga mendoakan Abuni juga ya. Ya puji Tuhan lah Bapak Ibu, sampai tadi malam pun juga Abuni masih berjibaku untuk kadang tiba-tiba saya langsung panas tadi malam suhu badannya. Padahal sebelumnya sudah sempat membaik, tapi tiba-tiba deng langsung panas. Tapi puji Tuhan kalau pagi hari ini boleh ada di hadapan Bapak Ibu semua. Ya ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan ya, melalui Amin. doa Bapak Ibu semua juga. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus datang ke hadapan Tuhan setiap pagi untuk mendapatkan tuntunan firman dan juga arahan dari Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan. Kalau kami ada sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kami. Kami tidak memiliki apapun, kami hanya memiliki Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan kami hanya bisa bersandar kepadamu ya Tuhan. Dengan belas kasih-Mu Engkau pelihara kami begitu rupa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita datang di hadapan Allah yang Maha Tinggi dengan memberikan pujian yang indah bagi saat indah ku
ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Itulah kerinduan kami ya Tuhan, menikmati hadirat dan kasih anugerah-Mu setiap hari. Ketkala setiap pagi kami berusaha membangunkan fajar dan datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa orang-orang yang datang ke hadapan-Mu mencari wajah-Mu setiap pagi, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau yang tahu Tuhan apa yang perlu ditambahkan di dalam kehidupan kami ini. Dan kiranya apa yang Engkau letakkan dalam kehidupan kami dapat kami simpan, kami kelola dengan baik, dan kami kembangkan seturut kehendak-Mu, agar kemuliaan nama-Mu tersiar di seluruh muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih ya. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita buka langsung Bapak Ibu yang terkasih di 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah orang-orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikhor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Aminadab, sedang Uzza dan Ahia mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia, dan oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa bagian yang bisa kita dapatkan di pembacaan hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini yang menjadi pesan dari Roh Kudus, kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang besar dan pasti kalangannya juga orang-orang yang besar, ya Bapak Ibu.
Daud juga punya kekuasaan yang luas, dan Daud juga punya wewenang yang tidak bisa ditandingi lah ya, karena dia diberikan wewenang oleh Allah untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul gitu. Tetapi di kalimat yang pertama ini memberikan sebuah arahan buat Bapak Ibu dan saya ya. Daud berunding dengan, di sini ada beberapa bagian, pemimpin pasukan 1000, pasukan 100, dan dengan semua pemuka. Ada 3 level orang-orang atau kelompok-kelompok yang diajak berunding ya. Diajak berunding sebelum Daud berkata kepada semua bangsa rakyat Israel. Jadi perundingan itu sangat penting ya Bapak Ibu. Di mana perundingan itu terdapat negosiasi. Ada pertanyaan, ada jawaban, lalu kemudian ada arahan. Supaya apa? Supaya hasil dari perundingan itu adalah demi kepentingan bersama. Jadi kalau misalnya hari-hari ini di antara kita jarang berunding gitu. Berunding gimana Abuna? Saya orang udah lanjut usia begini, gak ada pelayanan, gak ada apa, cuma tinggal di rumah, mau berunding sama siapa? Berunding sama Tuhan, yang maksudnya Abuna. Jangan menjadi orang yang sudah lanjut usia atau senja tapi jarang berdoa Bapak Ibu. Malah kebanyakan nonton YouTube. Nonton YouTube-nya bukan nonton YouTube yang bermanfaat lagi, yang tidak bermanfaat, atau sibuk ngirimin konten-konten. Sayang. Karena di usia senja itu, di usia lanjut usia, mohon izin ya Bapak Ibu, ini Roh Kudus yang ingatkan kepada Abuna. Semakin usia bertambah bukan berarti kita itu berhak untuk melakukan apa saja. Justru semakin kita usia bertambah, semakin banyaklah berunding sama Tuhan. Semakin banyaklah berdoa. Lalu dalam hal apapun jangan memutuskan sendiri. Karena bagaimanapun juga di usia yang senja, hasil apa yang dilakukan oleh kita itu tetap akan berdampak bagi semua orang. Bagi anak, bagi menantu, bagi mertua, bagi cucu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang sudah paling tua dan paling senior di keluarga, tetapi justru kita menjadi orang yang paling penyendiri di dalam keluarga itu. Daud bisa saja untuk tidak perlu harus mengajak berunding pemimpin pasukan 1000, lalu kemudian dia juga ngajak pasukan 100 dan semua pemuka. Sebelum dia memutuskan sesuatu yang baik adalah baik untuk seluruh bangsa Israel, yaitu apa? Memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita punya maksud dan tujuan itu benar. Tetapi kalau kita tidak awali dengan tindakan yang benar, ujung-ujungnya nanti berkembang menjadi cara-cara yang keliru. Kalau cara-caranya keliru, akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Gitu Bapak Ibu ya. Karena kita nggak mungkin nggak berdosa ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar Bapak Ibu. Jadi tidak benar kalau kita harus menyendiri terus, nanti kita berdosa. Dosanya apa? Kita mikir yang enggak. Lalu kita apa lagi? Kita berpendapat yang berlebihan. Karena mikir sendiri. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Padahal bukan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya. Karena apa kan? Karena Tuhan bilang kan, sampai memutih rambutmu, aku Yesus tetap dia, aku Allah tetap dia. Aku akan menggendongmu sampai masa tuamu. Jadi artinya ada pribadi Tuhan Yesus yang bisa kita ajak bicara, yaitu apa? Dengan berdoa. Caranya bagaimana? Seperti yang dilakukan di BW. Itulah gunanya BW Bapak Ibu. Angkat pujian, ya. Enggak ada orang ini di rumah,
angkat pujian, dengar dari lagu MP3 sambil nyembah Tuhan. Makanya tujuan Abuna untuk selalu memulai pujian dan penyembahan selain dari kita juga harus memuliakan Allah, itu juga sebenarnya mengedukasi dan memberikan arahan buat Bapak Ibu ya. Kalau memang pas sendirian di rumah gak tahu harus bagaimana, cucu sekolah, anak kerja, menantu juga belum pulang, ngapain nih di rumah? Saran Abuna, jangan keseringan scrolling YouTube. Lebih baik apa? Dengar lagu rohani, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Lalu apa yang selama ini ganjel di hati itu rundingkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti Roh Kudus akan buka jalan dan memberikan arahan. Sehingga kita itu tidak terjebak dalam perilaku dosa. Karena kita akhirnya menjadi orang melakukan dengan cara yang tidak benar. Walaupun tujuannya itu benar. Tapi caranya salah. Karena apa? Karena tidak ada hasil perundingan. Semuanya hanya merundung saja di dalam diri sendiri. Ya. Tragedi kematian Uza ini contoh dari tujuan benar tapi dilakukan dengan cara yang salah. Memang betul tabutnya hendak dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Akan tetapi persiapan pemindahan tabutnya dari mulai menaikkan ke dalam kereta lalu dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dipandang baik tapi ternyata nggak benar di mata Tuhan. Jadi bagaimana Abuna? Penjelasannya besok. Karena besok Abuna pengen Bapak Ibu catat lalu kemudian buka Alkitab. Ya. Ini soalnya cukup makan waktu. Supaya tidak ada yang berasumsi dan bernarasi atau prediksi dengan penerjemahan sendiri gitu ya Bapak Ibu. Abuna mau bagi kita bisa dapat pelajaran yang berharga besok. Jadi besok jangan sampai enggak ikut BW. Hari ini Tuhan lagi mengingatkan Bapak Ibu, ya khususnya buat orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah terbatas kekuatannya. Mau ngapain lagi? Ya berunding lah sama Tuhan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Terus kalau mau apa-apa, cobalah untuk menyampaikan sesuatu dan bertanya. Supaya apa? Supaya tidak memberikan dampak yang buruk buat orang-orang di sekitarnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya penting sekali untuk punya komunitas rohani, ya. Ya, kita BW ini bisa jadi komunitas rohani, artinya ketika ada hal yang memang mau ditanyakan Bapak Ibu bisa WA. Ya daripada Bapak Ibu cari-cari informasi di luar secara liar tanpa ada arahan, nanti hasilnya akan tidak baik. Ya ingat, sekalipun tujuan Bapak Ibu hari ini benar, ya ini poinnya hari ini. Sekalipun tujuan kita benar, tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, nanti hasilnya apa? Sesuatu yang gak baik. Karena apa? Karena kita mungkin gak berdosa ketika melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Gitu. Jadi kiranya apa yang Roh Kudus ingatkan hari ini menjadi berkat buat kita semua, termasuk juga buat Abuna juga, dan juga Abuni dan semua Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, karena kita punya kesibukan dan aktivitas masing-masing ya. Tapi kita yakin kita tidak berpisah dari kasih setia Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ada banyak kabar baik nih yang ingin Abuna sampaikan. Yang pertama adalah dari Pak Antapinem yang menyatakan bahwa puji Tuhan, Abuna ini baru saya dapat
baru saya buka tadi malam karena kemarin saya tidur seharian bed rest. Mejuah rasa sudah tersertifikasi halal. Wah, puji Tuhan ya. Ini nanti saya coba bagikan ke Abuni juga karena saya baru buka ini. Lalu kemudian ada kesaksian dari Ibu Helmi. Ya, puji Tuhan, kemarin itu ternyata Ibu Helmi ke rumah sakit kontrol ketemu dengan dokter. Ya, Dokter Hop menyatakan puji Tuhan senang sukacita karena tidak ada serangan selama 2 tahun ini. Dan Dokter Hop itu akan mengatakan begini, perkiraannya akan ada 2 tahun lagi tanpa serangan, biar obat nanti tiap hari tapi bisa dikurangi. Ya, bulan depan akan diperiksa lagi untuk melihat perkembangannya karena sudah 2 tahun berlalu tanpa serangan. Puji Tuhan ya, nggak berasa ya Ibu Helmi. Bisa dengar suara Abuna? Iya Abuna, puji Tuhan Abuna. Tuhan, ya. Sangat luar biasa Abuna. Iya. Apa yang Abuna minta selama BW, dari sebelum ada BW, Abuna selalu, saya berusaha untuk mengikuti apa yang maunya Tuhan melalui Abuna. Bukan karena Abunanya, tapi karena Tuhannya. Dan puji Tuhan sampai hari ini semua boleh berjalan dengan baik. Karena menurut dokter tidak mungkin yang saya alami saat ini bisa bicara, bisa balik lagi ke pelayanan, bisa pujian penyembahan. Jadi benar Abuna yang Abuna bilang, selama kita masih bisa hidup, kalau ada kemungkinan waktu untuk kita pujian penyembahan. Kalau kita bisa untuk membaca Alkitab Abuna. Walaupun hidup kita ini makin berat atau apapun, tapi ketika Tuhan ada di dalam setiap hari, pasti Tuhan kasih jawaban. Kita harus ke kiri, ke kanan, atau lurus Abuna. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah yang heran. Nama Yesus Kristus, puji Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tetap semangat Bu Helmi dan setia, jangan sampai kendor di dalam BW ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak kabar sukacita, hamba yakin kalau hari ini dari Pak Antapinem bahwa produk Mejuah rasanya sudah tersertifikasi halal, puji Tuhan. Dan Tuhan sudah kirimkan staf karyawan yang tetap. Kiranya Tuhan berkati bersama istri dan anak-anak sehingga usaha ini boleh menjadi berkat yang akan memberikan berkat juga untuk setiap keluarga besar dan untuk masa depan anak-anak mereka dan masa depan keluarga mereka. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kehidupan mereka dan usaha mereka itu benar-benar usaha yang sesuai dengan rencana Tuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Dr. Hop yang sudah Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu sehingga kesehatan Ibu Helmi dapat dipantau. Dan puji Tuhan, terima kasih tak terasa 2 tahun telah berlalu, tidak ada serangan apapun, serangan stroke apapun, dan kami bersyukur atasnya. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau Allah yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus, ini semua bukan karena kami, bukan karena hamba-Mu, tapi ini semua karena kuasa darah Kristus. Oleh karena bilur-bilur-Mu, semua yang sakit, yang percaya, yang memuji menyembah Tuhan, yang mencari wajah Tuhan setiap pagi pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap suami istri yang merindukan keturunan, bagi buah kandungan yang belum terbuka, Tuhan akan buka buah kandungan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan akan kuduskan, dan Tuhan akan jadikan anak-anak di sekitar mereka juga sebagai cara Tuhan untuk memberi kesempatan pada mereka menjadi orang tua asuh bagi mereka. Dan Tuhan terima kasih, berkati juga setiap usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan yang ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi dan lepas pribadi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semua yang tergabung di BW ini adalah orang-orang yang diberkati, dikasihi, dan disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih sekali lagi, hari ini kami diajarkan begitu besar arti dari sebuah komunikasi yang terbuka dan baik. Biarlah Tuhan setiap kami tidak ada lagi yang merasa aku sendirian, karena sesungguhnya ketika kami sendiri, kami tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu hadir dan duduk bersama dengan kami. Biarlah kami memuji menyembah-Mu setiap kali kami merasa sendirian. Kami tidak ada orang di kehidupan kami. Kami boleh melihat ada pribadi Yesus yang mendampingi kami.
Dan biarlah Tuhan yang merasa kesepian Tuhan hiburkan ketika mereka ada di BW. Tuhan berikan kekuatan sehingga BW ini memberikan dampak yang positif bagi semua orang yang tergabung dan juga menyaksikan dan mengikuti sebagai renungan pribadi setiap hari. Dan apapun yang dikerjakan, semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan merasakan betapa besar dan hebat kuasa Tuhan. Sekecil apapun peluang itu, kemarin kami belajar, kami harus percaya kuasa Tuhan bisa dinyatakan besar. Demikian juga hari ini, tanpa komunikasi dengan Tuhan, tanpa perundingan dengan orang-orang, tanpa kami membuka diri. Kalau kami selalu menyendiri, bagaimana kami bisa mendapatkan satu jalan keluar dan titik terang dari keadaan kami sebelumnya. Untuk itu hamba berdoa supaya hari ini apa yang tidak bisa Tuhan akan buat jadikan bisa. Karena Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan memberikan arahan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik untuk semua. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus dan janji Allah kepadamu yang tadi firmankan dan kita berhak untuk menerimanya. Ia berfirman bahwa Tuhan akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah dan memasyurkan namamu dan ia akan menjadikanmu berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkatimu dan mengutuk orang-orang yang mengutukmu, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan sepanjang tahun 2025 ini, a year of spectacular blessings. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan, dan ia menantimu kala engkau datang ke hadapannya. Ia menanti engkau untuk memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Lindungilah hari ini Tuhan, ketika ada hujan di sana sini, Tuhan melindungi kami dengan berkat keamanan dan perlindungan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih ya Bunda. Thank you. Amin. Terima kasih. Hati-hati ya Bapak Ibu yang pakai motor, jangan buru-buru. Terima kasih. Terima Terima kasih ya Bunda Buni. Iya, hati-hati. Baca abuna-abuni ya. Jangan Terima kasih ya tergesa-gesa. Bunda. Terima kasih ya Bunda Buni, Bapak Ibu Terima semua. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu Bapak sekalian. Ibu Semuanya. sama-sama Bang Badar Terima itu kasih hanya Abuna. kita berdoa semua. Salam Allah. Abuna dan Abuni Ya, semua. amin. Hmm. Ya, ya, Oke semoga deh, semuanya. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu, makasih, sampai berjumpa besok pagi. Yes, Tuhan jangan lupa memberkati. besok catatannya ya. Siap-siap catat besok ya, penjelasannya besok. Tuhan berkati Bapak Ibu, shalom Bapak. Shalom. Ya. Jangan Kasih Jangan kasih kendor. dadah Bapak Ibu. Dadah. Bye. Iya, tunggu.